Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Erik Setiawan, NRP 13037017020 dari kelas 3 jadi KKP-LNA dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali nih tentang motor DC pada praktikum yang ketiga mengenai pengaturan arus medan untuk mengatur kecepatan pada motor DC pengawas terpisah. Untuk ingin tahu lebih jelas videonya, simak video berikut. Oke, pada praktikum kali ini kita akan masuk ke praktikum yang ketiga, yaitu mengenai pengaturan tegangan medan untuk mendapatkan nilai kecepatan motor DC yang berubah-ubah. Pada praktikum sebelumnya, kita bisa memvariasikan kecepatan pada motor DC dengan mengubah-ubah tegangan pada jangkar, namun kali ini kita akan mengubahnya pada arus medan. Tujuannya yang pertama untuk praktikum yang ketiga ini yaitu mahasiswa dapat menjelaskan atau mendeskripsikan mengenai SOP dalam melakukan pengaturan tegangan medan pada motor DC penguat terpisah ini. Terus yang kedua yaitu mahasiswa terampil dalam melakukan pengaturan tegangan medan pada motor DC penguat terpisah. Terus yang ketiga mahasiswa dapat menyimpulkan dan menganalisa hasil percobaan ini. Seperti video penjelasan sebelumnya bahwa untuk mengatur motor DC ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu pertama dengan tegangan jangkar, yang kedua yaitu dengan arus medan, yang ketiga yaitu dengan resistansi jangkar. Sesuai dengan rumus yang kita ketahui yaitu M sama dengan VA dikurangi IA kalikan RA dibagi dengan KV dikalikan flux. Nah, maka kita juga bisa melakukan pengaturan kecepatan motor DC dengan beberapa parameter tersebut. Kali ini kita akan mengatur dengan mengubah-ubah nilai flux, karena flux itu kan setara dengan arus medan, maka arus medan tersebut kita ubah-ubah nilainya apakah nanti berpengaruh pada nilai kecepatan yang dihasilkan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengatur tegangan jangkar dengan satu nilai yang tetap atau konstan, yaitu sebesar 120 volt sesuai dengan rating tegangan pada motor DC. Untuk gambar rangkaiannya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Jadi pada kumparan jangkar kita atur terlebih dahulu tegangan jangkarnya yaitu sebesar 120 volt yang dihubungkan dengan voltmeter dan ampermeter. Dan untuk pengujiannya ini dilakukan dengan dua kondisi, yaitu berbeban dan tidak berbeban, sama seperti percobaan sebelumnya. Untuk berbebannya kita menggunakan mechanical load sebesar 5 Nm ya. Kemudian pada kumparan medan yang tidak berbeban juga kita nanti atur tegangan medannya mulai 120 volt sampai 20 volt dan berhubung dengan voltmeter dan ampermeter. Kemudian nanti kita amati juga nilai tegangan jangkar, tegangan medan, arus jangkar dan arus medan, serta kecepatan yang dihasilkan dari motor tersebut mulai dari yang berbeban yang tidak berbeban, seperti itu. Untuk alat dan bahannya yaitu yang pertama motor DC, terus yang ketiga kita membutuhkan DC power supply sebanyak 2 unit. Untuk jangkar dan medan kita membutuhkan ampermeter DC dan voltmeter DC sebanyak 2 unit. Untuk jangkar dan medan kita membutuhkan tachometer untuk mengukur kecepatan pada motor DC tersebut. Terus yang selanjutnya kita membutuhkan mechanical load sebesar 5 Nm dan kabel penghubung. Untuk langkah percobaan antara yang tanpa beban dan berbeban ini sama, itu yang pertama kita menyiapkan alat dan bahan, terus yang kedua kita catat terlebih dahulu nameplate atau data-data penting pada motor tersebut. Data penting itu berupa rating arus, rating tegangan, rating kecepatan, dan lain-lain. Terus yang ketiga, kita rangkai komponen seperti gambar 4.1 dan pastikan motor dalam kondisi tidak berbeban. Pastikan motor ini kalau yang kondisi tidak berbeban ya pastikan dengan tidak berbeban, kalau yang berbeban pastikan dalam kondisi berbeban. Terus yang keempat yaitu kita harus pastikan terlebih dahulu rangkaian yang kita pasang ini sudah benar dan dalam kondisi off. Apabila sudah, kita atur tegangan jangkar ini dengan nilai 120 volt dan kita atur nanti tegangan medannya mulai 120 sampai 20 seperti itu. Untuk percobaannya kita atur terlebih dahulu yang 120 volt. Kemudian kita amati berupa arus jangkar, terus arus medan dan tegangan jangkar dan tegangan medannya. Kemudian kita nanti catat semua data tersebut dan ketika sudah semua kita matikan peralatan dan kembalikan alat tersebut dan rapikan seperti semula.
Untuk gambar rangkaian pada pacing dan simulasinya simak video berikut. Oke, kita masuk ke dalam rangkaian percobaan pada praktikum yang ketiga mengenai pengaturan tegangan medan motor induksi 3 fasa. Untuk rangkaian percobaannya masih sama dengan percobaan sebelumnya, hanya saja nanti kita akan menetapkan parameter tegangan jangkar ini sebesar 120 volt dan kita akan mengubah-ubah tegangan pada kumparan medannya. Nah, untuk kondisinya itu kita amati dengan kondisi berbeban. Dengan kondisi tidak berbeban dan kondisi berbeban. Kondisi berbeban nanti kita akan mengenablekan mechanical load ini. Kita coba yang tanpa beban terlebih dahulu, kita disable, kemudian kita atur tegangannya ini 120 dan nanti kita amati VF, VA, IF dan IA nya seperti itu. Nah, ini untuk parameter motornya seperti ini masih sama, kita gunakan default saja. Kita amati VA dan IA nya, kemudian VF dan IF nya, dan kita enable juga ini sensor kecepatannya. Tapi untuk kondisi berbebannya kita matikan terlebih dahulu dan kita tambahkan sensor kecepatannya dan didapatkan kecepatannya 1252 rpm. Nah, 1252 rpm ini sama dengan kecepatan di nameplate motor yaitu 1200 rpm, hanya saja lebih sedikit yaitu 52 rpm. Nah, itu pun kita atur dalam kondisi tegangan jangkar maksimum dan tegangan medan maksimum. Nah, apabila kita menggunakan tegangan medan ini kita turunkan sampai 20 volt, kira-kira apa yang terjadi ya? Kita coba yang ke 100. Dan kita lihat ternyata kecepatan motornya ini justru tambah naik ketika kita menurunkan tegangan medan. Justru kecepatan motornya ini tambah naik menjadi 1502 rpm seperti itu, sedangkan nameplate-nya itu 1200 rpm. Ya, kalau sepeda ini turun dari 1,6 menjadi 1,3 dan untuk IA-nya ini masih 0 karena apa? Karena dia dipasang dalam kondisi tidak berbeban. Kita coba lagi apabila kita turunkan ke 80 misalnya ya. Dan lihat apa yang akan terjadi. Ternyata dari hasil percobaan ini FIF dan ternyata didapatkan kecepatannya juga tambah naik gitu kan, jadi 1878 rpm kayak gitu. Nah, ini kenapa kok bisa naik? Karena berdasarkan rumus tadi, N sama dengan VA dikurangi A kali RA dibagi KV dikalikan flux. Kalau misalnya fluxnya ini dia semakin besar, nah maka tegangan atau kecepatannya ini semakin turun. Kalau fluxnya ini semakin turun, maka kecepatannya pun semakin besar. Nah, itulah mengapa kita tidak boleh menyeting tegangan jangkar ini terlebih dahulu saat mengatur tegangan jangkar. Maka untuk mengatur tegangan jangkar kita harus menyeting terlebih dahulu tegangan medannya. Karena apa ya? Ketika kita menyeting tegangan jangkar terlebih dahulu baru tegangan medan, artinya kan kita mulai dari 0 nih. 0 naik sampai 120. Nah, itu bisa menyebabkan motor ini jadi overspeed. Overspeed terlebih dahulu baru dia semakin lama semakin turun. Itu sangat tidak diperbolehkan karena dapat merusak motor. Seperti itu yang kondisi tidak berbeban ya. Ketika kita ganti dalam kondisi berbeban, maka kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah sama atau terjadi hal yang berbeda? Kita lihat saja. Kita atur kembali di tegangan medan 120 dan kita lihat di IA nya, ternyata di IA nya itu 5,46 ampere. Kecepatannya yaitu turun menjadi 1223 karena pengaruh pemasangan beban tersebut. Kita coba menurunkan tegangan medan menjadi 100. Kemudian kita amati lagi mengenai IA, VA, VF dan IF nya.
Untuk IF-nya turun menjadi 1,3, PF-nya ini 100, IA-nya ini dia semakin naik yaitu 6,5. Tadi kan 5,6 ya, sekarang 6,5, dan VA-nya itu tetap ya 120, akan tetapi N-nya juga semakin naik menjadi 1461. Berarti artinya kita bisa menyimpulkan, kita coba satu data lagi ke 60 misalnya ya, ke 60. Kita lihat kecepatannya saja, ternyata juga semakin naik menjadi 2300. Nah, kita lihat nanti di hasil perhitungan dengan beban yaitu 80, ternyata didapatkan 2387, ini 2390. Jadi ada kemiripan data atau kesamaan kecepatan putar antara perhitungan teori dan simulasi, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa simpulkan tentang pengaturan tegangan medan gitu kan. Pengaturan tegangan medan di praktikum kali ini, ketika kita menyeting tegangan medan ini turun dari tegangan nominal, maka nanti kita akan mendapatkan nilai kecepatan putar yang melebihi dari kecepatan putar nominalnya ini, seperti itu. Kita bisa sesuaikan dengan hasil teori. Hasil teori menunjukkan ketika dia dalam kondisi tidak berbeban 120 volt untuk tegangan medannya didapatkan 1250 rpm dan selanjutnya ini. Dan datanya pun tertampil di tabel berikut ini. Ini tabel A, itu tanpa beban, didapatkan nilai IA yang berubah-ubah, semakin turun VF-nya semakin turun IF-nya, dan akan tetapi N-nya justru semakin naik gitu kan. Maka sampai di tegangan medan 20 volt pun NRPM yang didapatkan itu sebesar 7513 rpm, 5 kali lipat lebih gitu kan. Ini untuk kondisi tidak berbeban, akan tetapi IA-nya 0 karena kan torsinya 0 kayak gitu. Ketika torsinya dipasang 5 Newton, maka IA-nya akan menghasilkan nilai berubah berdasarkan tegangan medannya. Semakin kecil tegangan medannya, semakin besar arus jangkarnya, dan semakin kecil arus medannya. Akan tetapi untuk kecepatannya pun semakin besar mengikuti arus jangkarnya. Oke, dari praktikum ini kita bisa melihat antara hasil teori dan hasil simulasi didapatkan nilai error dari yang kondisi berbeban dan tidak berbeban ini rata-rata hampir sama semua atau hampir mirip antara perhitungan teori dan perhitungan simulasi. Antara perhitungan teori dan perhitungan simulasi ini didapatkan persen error di bawah 1%. Artinya percobaan ini sudah benar, yaitu sesuai dengan teori. Jadi begitu teman-teman. Oke, kita masuk ke analisa data. Jadi kenapa kok bisa ketika arus medan itu semakin kecil atau tegangan medan kita kecilkan, membuat kecepatan putarnya itu semakin besar. Nah, itu ternyata hubungannya dengan apa? Hubungan berkebalikan antara kecepatan dengan flux ini. Nah, karena didapatkan nilai VA ini, VA dikurangi A kali RA sama dengan N kalikan KV kalikan flux. Artinya N dengan flux ini berbanding terbalik. Tuh, semakin besar fluxnya, maka kecepatan putar itu semakin kecil. Begitupun ketika N fluxnya ini semakin kecil, maka kecepatan putarnya ini semakin besar. Seperti itu. Sehingga kita harus berhati-hati nih dalam melakukan pengaturan tegangan medan ini kayak gitu. Apabila kita menginginkan kecepatan putar ini di atas dari kecepatan putar nominal, maka teknik pengaturan ini sangat tepat atau sangat cocok digunakan dengan studi case tersebut. Apabila kita menggunakan studi case dan membutuhkan kecepatan putar di bawah kecepatan putar nominal, maka teknik yang paling sesuai yaitu dengan mengubah-ubah tegangan jangkarnya, seperti itu. Jadi itu adalah analisa dan dari praktikum ketiga ini, sehingga kesimpulannya ini dengan kita mengubah arus medan, maka kita juga bisa mengatur kecepatan putar dari motor DC penguat terpisah tersebut.
Pengubahan kecepatan putar motor DC tunggal terpisah ini dengan teknik ini sangat cocok digunakan apabila kita menginginkan kecepatan putar di atas dari kecepatan putar nominal. Nah, saat kita menghubungkan dengan beban, itu sama seperti percobaan sebelumnya bahwa akan terjadi drop kecepatan antara tanpa beban dan berbeban, seperti itu. Dan berikutnya, ketika dalam kondisi berbeban, maka semakin kecil tegangan medan atau arus medannya, maka akan membuat arus jangkarnya ini semakin besar. Karena apa ya, pengaruh dari berhubungan terbalik antara IA dengan flux tersebut. Jadi itu adalah hasil percobaan praktikum ketiga ini. Terus juga nilai error yang didapatkan dari hasil praktikum ini yaitu tidak lebih dari 1%, maka dapat dikatakan praktikum ini sudah hampir benar dan sesuai dengan perhitungan teori. Jadi itu sekian dari saya mengenai penjelasan praktikum 3 ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan salah kata dari saya. Kiranya video ini bermanfaat untuk kita semuanya. See you.